Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat meskipun kita masih harus belajar dari rumah. Materi PPKN kelas 11 bab 5, mewaspadai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita membahas materi selanjutnya, Ibu punya satu quotes yang sangat populer, dan quotes ini dipopulerkan oleh Imam Syafi'i. Jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Maka dari itu, kita harus tetap semangat untuk terus belajar sepanjang masa. Pada pertemuan minggu ini, kita akan membahas sub B, yaitu strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Impo Lexosbud Hankam dalam membangun integrasi nasional. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas bagaimana yang dihadapi Indonesia, yaitu ancaman-ancaman terhadap Impo Lexosbud Hankam. Maka materi kita yang sekarang adalah yang pertama, strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi. Salah satu ancaman nirmiliter yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah ancaman berdimensi ideologi. Ancaman ini dihadapi dengan kebijakan dan langkah-langkah politik yang tepat dan intensif. Tujuannya mencegah meluasnya pengaruh ideologi lain terhadap ideologi Pancasila. Konsep penanganannya ditempatkan dalam kerangka upaya bela negara dengan strategi pertahanan berlapis. Pertahanan berlapis melibatkan berbagai unsur, yaitu A. Unsur pertahanan nirmiliter atau LPNK, lembaga pemerintahan non-kementerian yang membidangi ideologi. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan politik serta instrumen pemerintahan dalam negeri mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah guna menghadapi ancaman berdimensi ideologi. Yang B, unsur pemerintahan yang membidangi politik luar negeri. Mereka mengerahkan jajarannya melakukan penguatan langkah serta upaya diplomasi dalam menangkal usaha-usaha pihak lain yang mengancam ideologi Pancasila. Selanjutnya C, unsur pemerintahan yang membidangi informasi. Mereka mendinamisasikan kekuatan nasional di bidang informasi untuk melakukan operasi informasi imbangan. D, unsur pemerintahan yang membidangi pendidikan. Mereka memberikan pengajaran dan kesadaran akan ideologi Pancasila secara bertingkat dan berlanjut kepada para siswa dan mahasiswa di semua tingkat dan jenjang pendidikan. Selanjutnya yang E, unsur pemerintah yang membidangi agama, yaitu memberdayakan para pemimpin agama untuk menjadi mitra pemerintah dalam menyinergikan strategi untuk membentengi masyarakat dari ancaman penetrasi ideologi asing yang membahayakan serta merusak harmonisasi kehidupan kebangsaan serta membahayakan keamanan negara. F, unsur pertahanan militer dilaksanakan melalui program pelaksanaan bakti TNI yang secara intensif sesuai dengan wilayah kerja unit TNI. Titik berat pelaksanaannya adalah dengan peningkatan komunikasi sosial TNI yang bersinergi dengan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh unsur-unsur nirmiliter sesuai bidangnya masing-masing, terutama materi non-fisik. Yang kedua, strategi mengatasi ancaman di bidang politik. Kita memiliki dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan ke dalam, yaitu pembangunan dan penataan sistem politik dalam negeri yang sehat dan dinamis dalam kerangka negara demokrasi yang menghargai pluralisme bangsa Indonesia. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya stabilitas politik dalam negeri yang dinamis serta memberikan efek penangkal yang tinggi. Yang B, pendekatan keluar, diarahkan untuk mendinamisasikan strategi dan upaya diplomatik melalui peningkatan peran instrumen politik luar negeri dalam membangun kerjasama dan saling percaya dengan negara-negara lain. Hal ini dilakukan untuk mencegah atau mengurangi potensi konflik antar negara yang dimulai dari tataran internal, regional, supraregional hingga global. Selanjutnya yang ketiga, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi.
aspek ekonomi dalam kerangka pertahanan negara memiliki peran vital. Ekonomi dengan pertumbuhan yang cukup tinggi akan memungkinkan terselenggaranya pembangunan pertahanan yang berdaya tangkal. Oleh karena itu, prioritas kebijakan untuk menghadapi ancaman berdimensi ekonomi antara lain: A. Penciptaan lapangan kerja padat karya sebagai solusi memberantas kemiskinan. B. Pembangunan infrastruktur. C. Penciptaan iklim usaha yang kondusif. D. Pemilihan teknologi tepat guna sebagai solusi pemerataan kesempatan kerja. Dan yang E. Membangun hubungan baik dengan kekuatan ekonomi dunia. Selanjutnya, yang keempat, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial dan budaya. Kesenjangan sosial merupakan permasalahan yang dihadapi Indonesia. Kemiskinan, kesenjangan sosial, dan kebodohan menjadi masalah sosial karena kondisi ini mampu mendorong terjadinya benturan yang berakibat pada masalah separatisme, terorisme, dan kekerasan. Perlu adanya strategi yang terorganisasi dengan baik untuk menghadapi ancaman berdimensi sosial budaya. Antara lain, yang A. Menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai filter. Masyarakat tidak dapat menolak masuknya nilai-nilai budaya Barat melalui arus globalisasi, tapi masyarakat dapat memilih untuk menerima atau menolaknya. Tidak semua nilai-nilai budaya Barat memberikan dampak negatif. Contohnya, kedisiplinan yang tinggi dapat ditiru, tetapi gaya hidup konsumtif dan pergaulan bebas harus dihindari. Untuk menghindari nilai-nilai budaya Barat yang bersifat negatif, masyarakat harus menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai filter. Yang B. Meningkatkan rasa nasionalisme. Kebanggaan dan kecintaan terhadap bangsa dan negara bukan berarti merasa lebih hebat dan unggul daripada bangsa dan negara lain. Nasionalisme masa kini tidak lagi berkaitan dengan penjajahan, tetapi usaha untuk mempertahankan eksistensi bangsa dan negara dari kehancuran. Nasionalisme dapat dilakukan dengan mempelajari kebudayaan yang berasal dari berbagai suku di Indonesia. Siapa lagi yang akan melestarikan budaya lokal jika bukan kita? Nasionalisme terhadap kebudayaan lokal dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti Karnaval Budaya Indonesia. Kegiatan Karnaval Budaya mampu mengajarkan generasi muda untuk mengenal keberagaman budaya di tengah kebudayaan asing yang menjamur di Indonesia. Selanjutnya yang kelima, strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman. Strategi untuk menanggulangi setiap ancaman pertahanan dan keamanan negara di Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa upaya. Yang A. Ancaman kejahatan dunia maya. Strateginya adalah bekerja sama dengan berbagai pihak seperti akademisi, programmer, dan negara lain. Melalui kerjasama tersebut diharapkan kejahatan dunia maya dapat diminimalisasi. Yang B. Ancaman terorisme. Strategi mengatasi ancaman terorisme dapat dilakukan dengan membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, pengesahan undang-undang tentang anti-terorisme, dan memperkuat aparat negara agar pelaku terorisme tidak mudah memperoleh persenjataan maupun persembunyian yang aman. Selanjutnya, strategi untuk konflik perbatasan, yaitu menguatkan alutsista serta meningkatkan teknologi untuk mengawasi daerah perbatasan. Pemerintah melakukan perundingan dengan negara tetangga untuk menetapkan status wilayah perbatasan dan menyelaraskan interpretasi adanya zona netral atau zona bebas. TNI memperkuat penjagaan di wilayah perbatasan dengan melakukan patroli baik oleh TNI, dan terakhir pemerintah perlu memberikan pendidikan pentingnya menjaga wilayah perbatasan kepada masyarakat. Selanjutnya, strategi dalam mengatasi ancaman illegal fishing, yaitu pemerintah Indonesia dapat menyita
atau menyandra kapal asing yang melintasi batas kedaulatan negara, dan pelaku dapat diproses secara hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu tugas mandiri 5.1. Lakukan identifikasi perilaku masyarakat di sekitar tempat tinggal kalian dalam mendukung upaya untuk mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional. Sekian untuk materi kita pada pertemuan minggu ini. Apabila ada materi yang belum dipahami, silakan berikan pertanyaan pada Google Classroom. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.